Gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskeun. Assalamualaikum wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas jalannya pertandingan Persib dan Persija di hari besok ya. Alhamdulillah nih, Persib dan Persija akhirnya bertemu di akhir putaran pertama. Dan yang lebih spesial lagi, keduanya ada di papan atas, juga menentukan siapa yang akan menjadi juara paruh musim di akhir putaran pertama nanti ya. Yang menarik, ya, Persib pernah menjadi juara paruh musim sebanyak 3 kali dalam 3 musim berbeda. 2007, 2018 Persib pernah menjadi juara paruh musim, tapi kemudian gagal juara. 2007 dikarenakan hal teknis, 2018 karena non teknis. Kemudian di tahun kemarin juga Persib pernah menjadi juara paruh musim, tapi di akhir kompetisi juga Persib berhasil menjadi juara sesungguhnya ya. Jadi mitos juara paruh musim gagal untuk juara ternyata dipentalkan lah istilahnya di musim kemarin. Persib pernah juara paruh musim juga tapi nggak gagal juara, akhirnya bisa juara lagi. Ya uniknya kemarin Persib pada saat juara paruh musim di urutan pertama pada saat pekan ke-17 di atas Persija Jakarta. Persija waktu itu di urutan ketiga, Persebaya di urutan kedua. Nah sekarang dengan hasil Borneo kemarin, Persib dan Persija siapapun yang nanti memenangkan pertandingan dipastikan akan menjadi juara paruh musim. Tapi ketika keduanya berhasil hanya meraih hasil imbang, Borneo dipastikan akan menjadi juara paruh musim ya. Sebagai bobotoh tentu kita berharap Persib bisa meraih kemenangan di pekan ke-17 nanti ya. Keduanya sama-sama berpeluang. Persija memiliki poin yang tidak terlalu jauh. Bahkan kalau nggak salah sama ya. Persib dan Persija memiliki selisih poin yang hampir berdekatan ya, yang sama. Di pekan 17 nanti siapa yang akan menjadi pemenang antara Persib dan Persija dipastikan akan menjadi juara paruh musim. Saya ulang-ulang itu ya, juara paruh musim. Karena juara paruh musim nantinya ya akan bisa menentukan langkah untuk di putaran kedua. Keduanya merupakan tim dengan permainan yang sama-sama mengandalkan permainan di sektor sayap. Jadi Persija punya kekuatan lebih di sektor sayap. Bahaya ya, crossing dari para sayap Persija, flank Persija, kemudian fullback Persija, crossingnya berbahaya. Apalagi Persija juga punya pemain yang cukup tangguh di duel udara. Nah, gimana kondisi kedua tim nih? Persib mungkin dipastikan akan kehilangan Andre Jung yang kemarin cedera hamstring, kemudian Sadil Ramdhani yang terkena kartu merah. Ada juga Luciano yang diragukan tampil dan juga Barba yang diragukan tampil ya. Berita Barba ini merupakan berita yang cukup ya membuat kita terganggu ya. Itu kumaha Barba teh lanjut tentunya, tapi kenapa harus menjelang duel lawan Persija gitu kan? Hal ini muncul, tapi udah nggak apa-apa lah. Pada saat kemarin juga Mat Ricardi dan Julius Caesar bisa clean sheet ya bersama Teja Pakualam di belakang. Jadi siapapun yang nanti dimainkan oleh Bojan tentu adalah pemain yang paling siap secara fisik dan mental. Ya untuk apa pemain yang secara taktikal, teknik bagus ya, tapi mentalnya nggak siap ya buat apa gitu. Ya udahlah Persib mah dengan para pemain yang udah siap dengan mental bertandingnya ya udah terbukti bisa meraih kemenangan ya. Kemudian Klok juga udah bisa tampil, Eliano bisa tampil. Kemungkinan juga di depan mungkin Ramon bisa dimainkan karena Andre Jung cedera hamstring ya di pertandingan terakhir kemarin. Lumayan lah cedera hamstring butuh beberapa hari untuk pemulihan. Tergantung cederanya ya seperti apa ya. Kemudian Persija juga ada Alano, Maxwell, Witan yang harus diwaspadai oleh para pemain Persib ya. Jadi secara permainan keduanya memang sama-sama mengandalkan serangan balik, tapi transisi dari menyerang ke bertahan Persib lebih baik daripada Persija menurut saya ya. Sebaliknya transisi dari bertahan ke menyerang
dari Persija cukup membahayakan, apalagi saya bilang tadi crossing dari para pemain sayap Persija cukup berbahaya. Nah, saya berharap duet center back kemudian dibantu Klok nantinya pada saat bermain ya. Kalau nggak ada Luciano mungkin Eliano juga bisa bermain di gelandang bertahan atau Adam Alis. Banyak opsi yang bisa dimainkan oleh Bojan Hodak pada saat melawan Persija besok. Tapi ada beberapa pemain Persija yang tipenya tuh banyak, bervariatif. Ada destroyer kayak Witan gitu ya, kemudian ada finisher Alano, kemudian Maxwell juga. Para pemain Persija juga layak diantisipasi, diperhatikan ya, mendapat perhatian lebih karena terbukti mereka ada di 3 besar, Persib, Persija, kemudian Borneo. Ya, tapi untuk Persib sendiri ya melawan tim-tim yang cukup disegani atau tim-tim yang sulit dikalahkan, terbukti bisa dimenangkan oleh Persib. Pada saat melawan Borneo ya, Borneo waktu itu belum terkalahkan, langsung dihajar 3 gol. Kemudian pada saat melawan Persija ya ini penentuan. Kita lihat kemarin di tempat latihan terakhir Persija, Jackmania datang ya untuk memberikan dukungan, dan Bojan Hodak pun udah berucap ya, saya nggak perlu bilang ini pertandingan penting ya, semua orang udah tahu kata Bojan Hodak ini adalah pertandingan penting. Jadi dia berharap ya Bobotoh datang memberikan dukungan yang positif. Tidak ada flare, mudah-mudahan ya, tidak ada keributan, tetap harus tertib. Ini bisa menjadi penentu langkah Persib berikutnya. Kalau kita tertib, putaran kedua tidak ada sanksi, tidak ada hal-hal yang bisa merugikan Persib. Semoga Bobotoh semua bisa tertib ya. Ingat ini menentukan untuk langkah Persib berikutnya. Kemudian kalau Persija The Jackmania bisa memberikan dukungan penuh sebelum mereka berangkat ke Bandung, saya rasa Persib juga di bawah dukungan Bobotoh yang sangat loyal ya. Kita tahu bersama 26.000 tiket cepat habis terjual. Artinya laga ini merupakan laga yang sangat dinantikan oleh Bobotoh. Memang sangat disayangkan ya, cukup disayangkan kenapa harus cuma 26.000 gitu kan yang dijual. Tapi kan itu udah merupakan evaluasi dari pihak keamanan dan juga seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan antara Persib dan Persija. Terlebih kan dilakukan di sore hari ya, karena itu merupakan hal yang sudah dipertimbangkan juga. Memang sebaiknya dilakukan di sore hari karena penonton yang hadir pasti lebih banyak dari laga-laga sebelumnya. Mudah-mudahan juga tidak ada penyusup ya, tidak ada teman-teman Jackmania yang memaksakan hadir untuk datang ke stadion akhirnya ketahuan. Misalnya jangan hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Ya intinya duel nanti tentu akan sangat seru untuk ditunggu, apalagi ketika Persija berani bermain terbuka. Ya intinya Persib harus bisa mencetak gol lebih dulu agar permainan bisa lebih seru untuk ditonton. Karena ketika Persib bisa mencetak gol lebih dulu, mau nggak mau Persija pasti harus keluar menyerang untuk mencetak gol juga ya. Akhirnya akan terjadi jual beli serangan. Nah, saya berharap ada pertandingan, ada jalannya pertandingan seperti itu. Ya, mudah-mudahan hal itu bisa terjadi dan kita berharap Persib bisa memenangkan pertandingan. 3 poin wajib didapatkan oleh Mark Klok dan kawan-kawan. Ini bisa menjadi bekal yang sangat bagus, kepercayaan diri pemain juga akan sangat baik, meningkat, mental bermain akan sangat bagus. Jadi pada saat Persib bukan satu lagi yang bisa didapat ya, 3 poin oke. Juara paruh musim oke. Menang lawan Persija yang sangat ditunggu oleh para penonton, oleh para supporter, oleh para bobotoh. Jadi banyak hal yang bisa didapat jika Persib bisa memenangkan pertandingan di pertandingan melawan Persija. Bobotoh juga otomatis bakal bahagia lah, senang ya. Oke, panas di sosmed nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada panas di atas lapangan, di GBLA maupun di atas lapangan nggak apa-apa, maksudnya di luar lapangan. Di GBLA kita berharap bisa tertib,
juga di perbatasan-perbatasan yang notabene kedua kesebelasan juga supporternya banyak ya di perbatasan-perbatasan. Semoga semuanya tetap berjalan lancar di Bandung, dimanapun yang ada kedua supporternya tetap berdampingan tanpa harus ada anarkis ya. Terima kasih Bobotoh, semoga di pertandingan nanti semuanya berjalan lancar, tidak ada keributan, dan tentu pertandingannya menghibur dan diakhiri oleh kemenangan tim kita semua Persib Bandung. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.